hati kami sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kesempatan ini Tuhan, di waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami Bapa, biarlah Kau dapati kami sungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu. Karena kami tidak tahu waktu-waktu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami menjalani waktu-waktu hidup ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau dapati kami tak bersetia dan bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Ampuni kuduskan kami dari Tuhan. Semakin Engkau berkati hamba-hamba-Mu sudah melayani hari ini. Terima kasih Tuhan buat cuaca yang baik. Terima kasih buat semua peralatan yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ada kesehatan di tempat ini, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ampuni kuduskan kami agar kami amin. Sebentar kami mendengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan. Urapi bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kata-kata Engkau saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus kami sehat. Usirkan semua jahat. Setan dikuasai kamu pengacau. Tipu dan setan. Nama Yesus. Demi nama Yesus. Nama Yesus. Mari kita berkembang kami. Dalam kamiskan bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Semoga yang percaya berkata, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Apa kabar? Luar biasa. Baik, kita adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita mulai berkumpul di Natal sektor 20. Terima kasih bagi keluarga Bapak dari Kampung yang sudah meringankan langkah untuk bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya sampaikan salam dari Bapak Kepala Sidang kita. Ya, beliau menyampaikan selamat Natal bagi kita. Haleluya. Dan Bapak Gembala kita mendoakan agar damai Tuhan yang melampaui akal dan pikiran memenuhi hati dan kehidupan kita pada malam Natal ini. Amin. Dan kiranya tahun depan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Haleluya. Setiap hari semakin bertambah baik. Kalau tahun yang lalu pun sudah baik, tahun ini lebih baik. Dan kalau tahun ini sudah baik, tahun depan lagi lebih baik lagi. Itu adalah iman kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan hari ini Wonderful Christmas, yang artinya keajaiban Natal, sukacita Natal, damai Natal. Haleluya. Nubuatan tentang kelahiran memberikan nama pertama kepada Yesus itu penuh keajaiban. Jadi kita pun orang-orang yang selalu menerima keajaiban Tuhan. Dan kita ada hari ini pun adalah karena keajaiban Tuhan. Amin. Bukan kuat gagah kita. Kita ada saat ini bisa bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan karena keajaiban Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semua karena keajaiban dan mujizat Tuhan yang sudah kita terima pribadi lepas pribadi. Amin. Saya bersukacita semuanya kita wajah yang berseri-seri, wajah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita buka Yesaya 9 ayat 5. Bahwasanya Tuhan kita itu adalah pembuat keajaiban. Dan yang pertama namanya disebut di Yesaya itu adalah ajaib, Bapa yang ajaib. Yesaya 9 ayat 5. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan sudah dapat katakan amin. Amin. 1, 2 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib. Itulah nama yang pertama disebutkan kepada Yesus Tuhan kita ini sudah dinubuatkan. Bahwasanya Yesus itu adalah ajaib. Haleluya. Kalau dalam bahasa Inggris ya terjemahannya dikatakan di sana, karena bagi kita telah lahir seorang anak, seorang putra telah dikaruniakan kepada kita, di atas pundaknya ada pemerintahan. Dengan nama-nama inilah ia dikenal. Dia yang ajaib, penasehat agung, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Penasehat yang ajaib, dia yang ajaib. Benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu memang ajaib. Haleluya. Semua manusia mengakui bahwasanya Yesus itu ajaib. Dan memang semua yang ada pada Tuhan Yesus adalah keajaiban.
janjinya ajaib. Amin. Penggenapan janjinya adalah ajaib. Haleluya. Kelahirannya, kehidupannya, perkataan firman, semuanya ajaib. Amin. Perbuatannya juga ajaib, pemikirannya, kematiannya juga ajaib, bahkan kehidupannya, bahkan kenaikannya ke surga pun ajaib. Dan kita tahu Tuhan kita itu hidup selama-lamanya. Itulah saking Tuhan kita itu ajaib. Amin. Tuhan kita itu ajaib dan hidup selama-lamanya. Dalam kita, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Memang Tuhan kita adalah pelaku mujizat dan semua yang ada padanya adalah keajaiban. Dikatakan dalam Keluaran 15 ayat 11, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Amin. Tuhan kita itu pembuat keajaiban. Makanya judul firman Tuhan tahun ini Wonderful Christmas, keajaiban Tuhan. Ada keajaiban Tuhan yang ada dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, akan ada keajaiban. Amin. Bahkan sebelum tahun ini berlalu, keajaiban demi keajaiban Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Amin. Asal kita percaya dan bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Haleluya. Dia adalah Tuhan saya dan Tuhan saudara. Tuhan kita itu ajaib. Amin. Kedatangannya ke dunia 2000 tahun yang lalu adalah untuk memperkenalkan kepada manusia bahwa ada kehidupan yang penuh keajaiban bagi manusia. Amin. Jadi supaya kita memperoleh keajaiban, makanya Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya jikalau selama Yesus belum ada, manusia itu penuh dengan kemustahilan, tidak mungkin, penuh dengan ketidakmungkinan, ketidakpastian. Dan sesudah Yesus datang, maka segala sesuatu bagi kita adalah mungkin. Amin. Karena bagi Tuhan kita itu tidak ada yang tidak mungkin. Dan selama ribuan tahun kehidupan manusia dibatasi oleh kemustahilan. Mustahil untuk sembuh. Kalau orang sakit karena tidak percaya, nggak mungkin sembuh. Itu dulu sebelum Yesus datang. Tetapi ketika Yesus sudah ada, sudah lahir 2000 tahun yang lalu, maka kesembuhan itu nyata bagi kita. Amin. Kalau dahulu mustahil berubah katanya, tetapi sesudah Yesus datang, maka perubahan itu pasti. Ya dan amin. Haleluya. Bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jikalau dahulu mustahil kaya katanya, mustahil untuk bahagia katanya, tetapi sesudah Yesus ada dalam kehidupan kita, sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kemustahilan itu disingkirkan. Amin. Yang ada adalah kemungkinan, yang ada adalah mungkin, pasti. Ya dan amin. Haleluya. Dan banyak kemustahilan lain yang menimpa kehidupan manusia. Tetapi bersyukurlah kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan yang sudah menebus kita, membuat kita ada pada saat ini karena keajaiban Tuhan, sehingga kemustahilan itu, sehingga hal-hal yang tidak mungkin itu bisa kita singkirkan. Ada keyakinan dalam hati kita, ada iman dalam kehidupan kita, bahwasanya bersama Yesus segala sesuatu mungkin. Amin. Haleluya. Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara, semua orang yang percaya memiliki kehidupan yang melampaui batas kemustahilan. Haleluya. Katakan seperti yang waktu summit pun itu judulnya Beyond Expectation. Itulah itu. Udah tahu lah kita itu ya kan? Melampaui kemustahilan, melampaui batas. Yang bagi kita tidak mungkin, hanya inilah batasannya, hanya sebatas ini yang saya mampu. Tetapi Tuhan kita bisa membuat kita untuk melampaui. Bahkan batas kemustahilan itu bisa kita lampaui. Haleluya. Karena Tuhan kita ajaib. Haleluya. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Yang percaya katakan amin. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang percaya. Amin. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu sudah pasti. Tetapi bagi orang yang percaya katanya tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Jadi bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin kalau kita percaya. Amin. Haleluya. Dan selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya ada banyak keajaiban yang kita terima. Karena Tuhan kita bukan hanya satu kali melakukan keajaiban, bukan hanya satu kali melakukan mujizat, melainkan Ia akan melakukan keajaiban terus menerus. Haleluya. Sampai maksudnya terjadi dalam kehidupan kita, terus menerus, continue Dia.
melakukan keajaiban itu bagi kita. Jadi rasa atau tidak rasa Bapak Ibu Saudara, keajaiban itu sebenarnya sudah kita alami setiap hari. Tetapi kadang kita tidak menyadarinya. Kita bisa bernapas dengan enak seperti ini. Itu keajaiban Tuhan juga, berkat bagi kita. Ada orang di sana bernapas pun harus pakai oksigen, dibayar lagi. Ini kita dikasih gratis. Dan Tuhan menginginkan kita bersyukur kepadanya. Amin. Tuhan hanya menginginkan dari kita pujian, penyembahan, menyenangkan hatinya. Tidak banyak-banyak diminta Tuhan dari kita. Sikap hati kita, kesetiaan kita. Haleluya. Ketika kita setia, sungguh-sungguh memuji muliakan nama Tuhan, maka tak dapat tiada keajaiban, mujizat itu akan Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Amin. Saya mendeklarasikan bahwa mulai saat ini semua yang mempercayai firman lebih lagi akan menerima pergandaan keajaiban di dalam kehidupannya. Haleluya. Jadi kalau untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Alkitab juga mengatakan bahwa kita sendiri yang melakukan, bahwa Tuhan kita sendiri yang melakukan mujizat, tidak ada yang lainnya. Ya. Hanya Tuhan Yesus, Tuhan kita yang sanggup melakukan mujizat, yang lainnya tidak. Kalau mungkin bagi orang lain ada Tuhan-Tuhan yang lain bagi kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang melakukan mujizat dengan luar biasa bagi kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, dan Engkau sendiri saja ya Tuhan yang melakukan keajaiban. Tuhan kita sendiri melakukan keajaiban. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah diselamatkan. Jadi kita anak-anak Bapa yang melakukan keajaiban itu. Bahkan kita yang menerima keajaiban itu. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya pujian kita benar berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu setia sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan dapati kita juga setia. Seperti pujian kita tadi, kau dapati aku tetap setia. Yang baik hati banyak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, orang yang baik hati itu banyak, tetapi yang setia, siapa menemukannya? Dan biarlah Tuhan temukan itu di antara kita semuanya ini. Amin. Yang ada di tempat ini adalah orang-orang setia. Amin. Haleluya. Dan ucapan syukur kita sungguh membukakan jalan bagi keajaiban dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan karena kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan banyak uang, dalam keadaan bersukacita, bersyukur, bukan. Ketika ada tekanan pun kita bersyukur kepada Tuhan. Justru itu yang Tuhan jempoli. Wow, anakku ini dalam seperti ini pun, di situasi seperti ini pun dia sanggup bersyukur. Wow, jempol untuk dia, kata Tuhan Yesus. Amin. Kalau lagi banyak uang kita mengucap syukur, oh itu yang tidak di dalam Tuhan pun bisa seperti itu. Tetapi ketika ada tekanan, ada pergolakan, ada goncangan, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada saat itulah keajaiban Tuhan dinyatakan bagi kita. Haleluya. Saya berdoa bahwa semua yang bersyukur dengan meneriakan haleluya dengan keras akan menerima keajaiban. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dijadikanlah itu bagi kita semuanya. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia yang memperkenalkan dunia ini akan potensi keajaiban yang dapat kita terima apabila kita percaya kepada Tuhan dalam firman-Nya. Karena Tuhan itu adalah firman. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah sendiri. Dan ketika kita baca firman Tuhan, makanya kita dikerapkan setiap hari Bapak Ibu Saudara baca skedul, baca firman Tuhan. Karena pada saat itu kita sedang bercakap-cakap, bercerita dengan Tuhan kita. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Yang sudah baca skedul katakan amin. Iya, puji Tuhan. Dilanjutkan. Amin. Yang belum baca skedul, nanti malam masih ada kesempatan. Amin. Haleluya. Jangan lewatkan hari ini tanpa baca firman Tuhan. Itu adalah kehidupan bagi kita, membuat rohani kita makin gemuk, makin sehat. Amin. Nah, setiap kali Yesus datang pasti ada mujizat asalkan kita percaya. Ketika Tuhan Yesus datang ke Jeriko, Bartimeus mendapat keajaiban Tuhan. Dia bisa melihat. Ketika Tuhan Yesus datang ke Nain, seorang janda mendapatkan keajaiban. Dia memperoleh anaknya bangkit lagi dari kematian. Amin. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, maka Lazarus menerima keajaiban mujizat. Dia bangkit. Haleluya. Dan yang lain banyak lagi keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Dan kita juga setiap hari biarlah kita menerima keajaiban itu. Amin. Dan biarlah kita setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan rindukan bagi kita.
Kalau persembahan kita itu bukan itu nomor satu. Memang ya dikatakan janganlah datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, katanya perlu. Tetapi yang lebih utama adalah ucapan syukur kita, sikap hati kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus masih terus terjadi sampai saat ini. Tuhan kita bukan Tuhan yang duduk manis di singgasananya, tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mau datang, dan Tuhan mau membawakan keajaiban, bahkan keajaiban pembenaran, keajaiban kekudusan, keajaiban kehidupan hanya bagi mereka yang percaya kepadanya. Lagi-lagi yang percaya kepadanya. Keajaiban dan mujizat itu terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan saya yakin percaya semuanya kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Malam Natal ini Tuhan Yesus bukan hanya mau datang ke dunia ini, melainkan Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati kita. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang, seperti malam ini Tuhan Yesus juga datang ke tempat ini. Mari buka hati kita Bapak Ibu Saudara, supaya Yesus datang kepada kita, masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Haleluya. Ketika dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang mau membuka hati untuk Yesus. Amen. Dan Yesus masuk ke dalam hati kita. Amin. Ketika kita buka hati kita, maka Tuhan akan masuk mendapatkan kita, dan Tuhan akan makan bersama-sama dengan kita, dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jangan melakukan kesalahan seperti Bethlehem pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Ya, mereka sepakat dan mereka semua menolak Tuhan Yesus. Semua berkata, tempat sudah penuh. Tidak ada lagi rumah kami yang kosong, katanya. Semuanya sudah penuh, karena ada keluarga yang mungkin yang datang bertahun baru mungkin, ya kan. Ada juga yang mungkin itu ada pejabat yang datang ke rumahnya sehingga sudah penuh. Ketika Maria dan Yusuf berkata, bisakah kami masuk ke rumahnya, ke rumah Bapak? Sudah penuh, tidak bisa lagi. Dicari tempat lain. Bisakah? Tidak ada lagi. Adakah lagi tempat? Tidak ada lagi. Akhirnya mereka pergi ke kandang domba, katanya. Haleluya. Tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus di dalam penginapan, karena penginapan tersebut sudah penuh. Tidak ada tempat bagi Tuhan di penginapan itu, di Bethlehem pada saat itu. Yang ada di sana adalah mungkin orang-orang yang kaya, akan orang-orang, bahkan orang terkenal, bahkan keluarga mereka. Sehingga hanya kandang domba yang dikosongkan oleh gembala yang rela keluar ke padang gurun yang gelap untuk memberikan tempat pada kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Apakah hati kita juga sudah dipenuhi dengan dosa, kehendak daging, keinginan untuk kaya, cinta uang, keinginan terkenal, pekerjaan, amarah, dendam, sakit hati, persoalan dan ambisi, bahkan keluarga, sehingga tidak ada lagi tempat bagi kedatangan Tuhan Yesus? Lihatlah, pada akhirnya Bethlehem menangis dan tidak dapat dihidupkan lagi. Karena apa? Mereka tidak buka hati, tidak membuka pintunya kepada kelahiran Yesus. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang membuka hati kepada Yesus malam hari ini. Haleluya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ya, Matius 2 ayat 16 ini sampai 18. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Haleluya. Ada kesedihan di Bethlehem. Anak-anak itu bercerita tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Tentang kebahagiaan. Tidak ada lagi kebahagiaan di Bethlehem karena mereka menolak kedatangan Yesus. Tidak ada lagi kesempurnaan, tidak ada lagi kelanjutan hidup, tidak ada lagi masa depan. Yang ada adalah kesedihan, tangisan. Dan saya percaya kita yang di tempat ini, karena kita buka hati untuk Yesus, yang ada pada kita adalah sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Yang ada pada kita adalah damai dari surga mengalir bagi kehidupan kita. Haleluya. Mereka dibunuh oleh raja dunia ini karena menolak kedatangan raja di atas segala raja. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah menerima keselamatan, biarlah kita hargakan, kita kerjakan keselamatan kita itu, Bapak Ibu Saudara, dengan takut dan gentar. Amin. Kita kerjakan keselamatan itu. Kita bukan hanya sekedar, udah lahir baru, sudah kapan?
3 tahun yang lalu. Jadi apa yang sudah kau perbuat? Ya udah, aku sudah selamat. Bukan. Tetapi kita harus tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Ya, setia kita beribadah, takut akan Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman Tuhan. Haleluya. Jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jika kita buka hati untuk Tuhan Yesus, jika kita percaya pada Tuhan Yesus saat ini, maka sesungguhnya di tempat-tempat tergelap dalam kehidupan kita sekalipun, Tuhan Yesus dapat memberikan keajaibannya. Ada amin? Amin. Jadi kalaupun ada tekanan tadi, ada kegelapan, ada pencobaan itu, di sana pun Tuhan sanggup melakukan keajaiban bagi kita. Haleluya. Yang selama ini doanya belum dijawab Tuhan, percaya Tuhan menjawab doa kita, karena dikatakan Tuhan itu tidak lalai untuk menepati janjinya. Keajaiban yang dilakukan Tuhan bagi kita yang membuka hati kepadanya dengan iman, menerima Dia dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, katanya dalam 1 Petrus 2:9. Kita adalah bangsa yang terpilih. Amin. Imamat yang rajani. Haleluya. Bangsa yang kudus, puji nama Tuhan. Umat kepunyaan Allah, supaya kau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk itulah kita diselamatkan. Amin. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, menjadi saksi Kristus, menjadi terang Tuhan. Haleluya. Seperti dikatakan tadi, udah banyak firman itu kita tahu, kita dengar, tapi melakukannya itu susah, katanya aku dengar tadi. Nah itu memang melakukannya agak susah, tapi ketika kita memberi hati kita, bisa deh kita lakukan. Amin. Sehingga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan yang banyak-banyak itu, mari kita lakukan. Kalaupun sedikit yang sudah kita tahu, mari kita praktekkan. Haleluya. Karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Puji nama Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan. Amin. Haleluya. Malam Natal ini kita mempercayai bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita malam Natal ini kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Imani firman yang disampaikan saat ini. Haleluya. Firman yang sudah kita dengarkan malam hari ini, renungkan apa yang saya dapat dari firman Tuhan malam hari ini. Jangan hanya berlalu begitu aja. Apa tadi firman Tuhan? Itu tentang apa? Wonderful. Apa namanya tadi? Christmas lah itu. Apa isinya? Tunggu dulu, ingat-ingat ya, katanya. Tidak ada seperti itu di sini, amin. Ketika nanti keluar dari pintu, apa tadi firman Tuhan? Oh, keajaiban Tuhan lah. Hari ini ada keajaiban Tuhan dalam hidupku, dengan semangat, amin. Haleluya. Malam Natal ini buka hati dan sediakan tempat bagi Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, amin. Persilakan Tuhan Yesus tinggal dalam kita, haleluya. Ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, patuhi firman-Nya dan berbuah untuk kemuliaan namanya, haleluya. Maka semuanya kita akan memperoleh keajaiban di dalam kehidupan kita, haleluya. Dalam Mazmur 40 ayat 6, mari kita baca. Kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Singkat ya kan, tidak ada 20 menit. Ada 20 menitnya ada kan? Setengah jam. Udah jamur mana ada udah kuukur-ukur tadi itu. Mazmur 40 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 1, 2 yang. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk begitu. Haleluya. Bahkan janji Tuhan adalah untuk memberikan keajaiban pemeliharaannya dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan menerimanya. Amin. Banyak yang telah Tuhan lakukan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Perbuatan-perbuatan yang ajaib Tuhan nyatakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Perlu kita sadari akan hal itu. Dan setiap hari bila kita tetap berkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, berkatakan firman Tuhan untuk usaha kita, berkatakan firman Tuhan untuk studimu yang main sekolah, berkatakan firman Tuhan untuk keluargamu yang saat ini butuh untuk didoakan. Haleluya. Tidak ada kebetulan kita diselamatkan, tetapi ada maksud Tuhan untuk tetangga kita, orang lain, keluarga kita, untuk diri kita sendiri, untuk suami, istri, anak-anak kita.
Jadi kita menyadari kita ada saat ini adalah karena keajaiban Tuhan. Haleluya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Haleluya. Biarlah itu dijadikan bagi kita yang percaya dan membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan ini. Amin. Oke, kita berdoa Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupmu, rancangan indahmu terjadi di hidupmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.